Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan nilai 75 ini, jelas Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikasi pendidik atau tidak lulus dalam PPG dalam jabatan ini. Jadi tentunya komponen uji pengetahuan ini atau aktivitas uji pengetahuan ini sangat penting dan krusial sebagai tahapan akhir dalam proses PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Uye channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang UKM PPG, tahapan krusial PPG Kementerian Agama tahun 2025. Apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana langkah-langkahnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Pertanyaannya adalah, apa itu UKM PPG? UKM PPG kepanjangan dari Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, merupakan tahapan akhir yang krusial dalam program pendidikan profesi guru atau PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kompetensi seorang calon guru secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Jadi, UKM PPG itu adalah tahapan setelah Bapak Ibu melewati pembelajaran mandiri di LMS pada modul 1 profesional, modul 2 pedagogik, dan modul 3 PPP. Nah, setelah itu semua Bapak Ibu terlewati, nanti akan ada tahapan berikutnya yaitu UKM PPG namanya. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Nah, di UKM PPG ini adalah tahapan krusial. Apabila Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa lulus pada tahapan ini, jelas Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Apabila Bapak Ibu lanjut dan lulus di tahap UKM PPG ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian, komponen utama UKM PPG apa saja? Ya, yang pertama adalah uji kinerja atau UKIN. Nah, video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu UKIN secara umum. Nah, di sini UKIN mengevaluasi kemampuan praktek mengajar calon guru melalui penilaian portofolio dan video pembelajaran. Secara garis besar, UKIN adalah uji kinerja yang Bapak Ibu laksanakan dalam tahap pelaksanaan pembelajaran, baik itu dalam tahap persiapan dan praktek pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu di sini akan menyediakan atau menyiapkan RPP, modul ajar, dan kemudian Bapak Ibu melaksanakannya dan divideokan untuk pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kemudian di sini yang kedua komponennya yaitu adalah yang paling terpenting adalah uji pengetahuan atau UP. Nah, uji pengetahuan yaitu uji tulis berbasis komputer yang dilaksanakan untuk mengukur penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan UKIN pada aktivitas uji kinerja ini, selanjutnya Bapak Ibu akan melaksanakan uji pengetahuan. Dan tentunya sebelum Bapak Ibu melaksanakan uji pengetahuan ini biasanya ada induksi dan tryout dari LPTK-nya masing-masing. Dan untuk jadwalnya pun biasanya akan dijadwalkan oleh LPTK-nya masing-masing. Kemudian apa saja yang diujikan di UP? Nah, secara umum di sini saya membahas secara umumnya saja. Nanti pada video berikutnya akan saya bahas secara detail untuk UP. Nah, secara umum untuk bahan uji yang di UP itu ada dua. Yang pertama adalah materi bidang studi dan yang kedua adalah materi pedagogik. Nah, untuk materi bidang studi ini mencakup pengetahuan mendalam tentang konsep-konsep, teori-teori, dan fakta-fakta yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan. Jadi contohnya Bapak Ibu bidang studi sertifikasinya pendidikan agama Islam, nanti Bapak Ibu akan disediakan soal-soal tentang pendidikan agama Islam. Baik itu konsepnya, kemudian teorinya, maupun fakta-fakta yang relevan. Berikutnya, ujian ini menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisa, dan menerapkan materi bidang studi dalam konteks pengajaran. Nah, selain Bapak Ibu memahami secara mendalam tentang konsep dan teori-teori bidang studi, Bapak Ibu juga akan disediakan soal-soal yang berupa analisa atau pemahaman tentang bidang studi dalam konteks pengajaran.
Ini biasanya berkaitan dengan studi kasus, kemudian analisis Bapak Ibu mengenai suatu peristiwa dalam pembelajaran. Nah, berikutnya adalah pedagogik. Ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah tahapan sebelum, kemudian sedang melakukan, dan setelah melakukan pembelajaran. Jadi tahapan pedagogik ini adalah salah satu menjadi bahan ujian di UP atau uji pengetahuan. Nah, ujian ini menguji pemahaman mahasiswa Bapak Ibu tentang berbagai pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang efektif. Nah, kalau misalkan di bidang studi ini Bapak Ibu akan disediakan soal tentang materi-materi dan konsep serta analisa yang akan diujikan dalam bidang studi masing-masing. Untuk pedagogik lebih kepada pendekatan, strategi, dan metodenya. Banyak sekali pendekatan dan strategi atau metode pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan modul kedua, yaitu modul pedagogik pada tahapan topik 1 sampai dengan topik 6. Nah, ini untuk modul pedagogiknya. Sebelumnya secara garis besar juga sudah saya sampaikan pembahasan tentang modul pedagogik ya untuk modul kedua. Nah, ini untuk modul pedagogik yaitu topik 1 pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Nah, nanti di materi pedagogik ini Bapak Ibu akan disediakan materi tentang pendekatan-pendekatan dari topik 1 sampai dengan topik 6. Nah, ini adalah materi-materi yang akan disediakan untuk komponen pedagogik di uji pengetahuan. Dari topik 1, pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau project based learning, kemudian topik 2, DBL atau diferensiasi based learning, kemudian topik 3, TPACK, topik 4, pembelajaran berbasis deep learning, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, sampai ke topik 6, pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi lebih ke topik 1 sampai ke topik 6 saja untuk komponen modul pedagogik ini. Sedangkan untuk komponen materi bidang studi ini lebih ke bidang studi atau konsep-konsep teori, kemudian pemahaman, analisa, studi kasus, bidang studi yang Bapak Ibu ampu di sertifikasinya masing-masing. Nah, ini berdasarkan pedoman PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Nah, ini pedomannya untuk uji pengetahuan atau UP. Nah, uji pengetahuan atau UP merupakan ujian yang dilaksanakan dengan sistem CBT berbasis domisili. Nah, apa itu sistem CBT? Sistem CBT adalah singkatan dari Computer Based Test atau tes berbasis komputer, atau bisa dikatakan dengan istilah lain Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku kognitif. Nah, untuk tes CBT ini dilakukan dengan komputer sehingga Bapak Ibu tidak perlu membawa kertas dan pensil. Penyajian dan pemilihan soal pun dilakukan secara komputerisasi. Kemudian, untuk setiap peserta PPG mendapatkan paket soal yang berbeda-beda. Jadi biasanya disediakan paket soal A, B, C, dan seterusnya tergantung dari sistem yang dibuat oleh Kemenag. Kemudian untuk CBT juga sering digunakan dalam berbagai bidang, yaitu salah satunya pendidikan. Dalam hal ini adalah PPG Kementerian Agama. Jadi nanti Bapak Ibu akan disediakan tes uji pengetahuan ini melalui sistem CBT atau Computer Based Test, tes berbasis komputer. Nah, adapun deskripsi pelaksanaan UP disajikan pada tabel berikut. Nah, sekali lagi ini berdasarkan pedoman dan juknis dari PPG Daljab Kementerian Agama tahun 2025. Nah, ini ada nomornya, kemudian aspek dan keterangannya. Untuk jenis soal UP itu terdiri dari 2 jenis soal, yaitu tes objektif dan tes subjektif yang dilaksanakan dengan CBT. Nah, tadi ya, yang dilaksanakan melalui model CBT atau sistem CBT, sistem berbasis komputer. Nah, kemudian apa saja yang namanya tes objektif dan tes subjektif? Nah, ini untuk tes objektif terdiri dari 50 butir soal PCK. Nah, apa itu PCK? PCK itu kepanjangan dari Pedagogical Content Knowledge atau sering disebut menguji pengetahuan pedagogik. Merupakan pengetahuan yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Jadi PCK ini merupakan gabungan dari pedagogical knowledge dan content knowledge. Jadi Bapak Ibu di sini akan diuji kemampuannya dalam mengajar materi pelajaran tertentu pada peserta didik.
Kemudian di PCK ini juga Bapak Ibu akan diuji kemampuan dalam menentukan pemecahan masalah. Kemudian indikator profesional melalui tes pengetahuan PPG atau pendidikan profesi guru ini. Nah, selanjutnya untuk tes objektif di sini akan dikerjakan selama 120 menit atau 2 jam. Jadi untuk tes objektif ini terdiri dari 50 butir soal, biasanya pilihan ganda selama 2 jam. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melaksanakan tes objektif, yaitu berupa 50 butir soal pilihan ganda, nanti Bapak Ibu akan disediakan tes subjektif. Berapa jumlahnya? Nah, terdiri dari satu soal uraian refleksi berbasis studi kasus. Nah, jadi untuk tes subjektif ini hanya satu soal saja. Akan tetapi soalnya adalah soal uraian refleksi, bukan soal pilihan ganda. Nah, soal refleksi ini berbasis studi kasus. Jadi Bapak Ibu akan disediakan studi kasus atau peristiwa dalam hal tertentu, biasanya dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu menganalisa, memahami dan memecahkan masalah tersebut dalam satu uraian refleksi. Nah, berapa waktunya? Yaitu untuk waktu tes subjektif akan dikerjakan selama 30 menit, setengah jam. Jadi satu soal saja ini lebih lama, setengah jam, karena melakukan uraian refleksi berupa pemahaman, kemudian analisa, dan Bapak Ibu menguraikan tentang permasalahan yang akan disediakan di soal tes subjektif ini. Seperti itu. Berikutnya tempat pelaksanaan UP atau uji pengetahuan. UP dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan dan berbasis pada domisili masing-masing mahasiswa. Jadi pelaksanaannya nanti Bapak Ibu akan dilaksanakan di setiap daerahnya masing-masing. Contoh kalau misalkan Bapak Ibu dari Sumatera, Bapak Ibu akan melakukan tes UP ini di Sumatera. Apabila Bapak Ibu domisilinya di Jakarta, sama Bapak Ibu juga akan melaksanakan tes UP ini di Jakarta. Jadi berdasarkan domisili Bapak Ibu secara daring ya, dalam jaringan. Namun Bapak Ibu akan diawasi oleh tim pengawas secara daring dari LPTK yang ditunjuk menjadi TUK atau pengawas ujiannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu biasanya disiapkan itu ada 2 device ya, 2 alat. Jadi yang satu untuk mengerjakan tes UP-nya ini, kemudian yang satu untuk Zoom-nya. Jadi untuk pengawasnya ini nanti mengawasi melalui Zoom. Jadi persiapkan beberapa device untuk bisa mengakomodir pelaksanaan ujian pengetahuan ini. Berikutnya, yang kelima adalah passing grade. Nah, passing grade atau standar kelulusan UP itu adalah 75. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan nilai 75 ini, jelas Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikasi pendidik atau tidak lulus dalam PPG dalam jabatan ini. Jadi tentunya komponen uji pengetahuan ini atau aktivitas uji pengetahuan ini sangat penting dan krusial sebagai tahapan akhir dalam proses PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Tentunya apabila Bapak Ibu memahami secara garis besarnya tentang uji pengetahuan ini, Bapak Ibu akan bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Semoga Bapak Ibu sekarang yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan Kementerian Agama selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran sehingga lulus semua dalam PPG tahun 2025 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.